Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena dapat yang gratis. Jadi jangan lupa kalian terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena dapat yang gratis. Kali ini kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu setahun sekali yang super spesial edisi bulan ini. Langsung aja kita akan masuk di segmen Rarus Ramadan Gading Rusa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di episode kali ini ya, kita akan alhamdulillah kita berjumpa lagi di Rarus Ramadan Gading Rusa ya. Alhamdulillah Ramadan minggu kedua ya, tidak terasa sudah minggu kedua. Dan bagaimana teman-teman Rusa Warrior semua, puasanya lancar ya kan? Tidak ada yang bolong-bolong nih ya, mokel-mokel mania. Silahkan tulis komen di bawah yang puasa kalian lancar ya. Semoga kita sampai lebaran nanti lancar. Amin amin. Nah, seperti yang Gadurus jelaskan bahwa Rarus ini adalah segmen di mana kita akan menjelaskan sejarah seputar Islam atau fikih Islam selama bulan Ramadan. Dan diuploadnya hari Jumat ya, selama bulan Ramadan saja. Nah, kebetulan setiap tahun bergilir. Tahun kemarin kita sudah membahas sejarah, berarti tahun ini waktunya fikih. Nah, sekarang kita akan belajar fikih ya. Sebelumnya ini Gadurus pakai baju Next Colony. Karena Gadurusan Next Colony mania. Ya, bukan PDI, Next Colony. Nah, masih semangat ya nontonnya ya. Ini mungkin bisa menambah ilmu kalian, juga bisa membuat sambil refreshing gitu ya, biar dapat tontonan saat Ramadan yang berkah dan juga bisa refreshing gitu ya. Nah, oke, mungkin kalau kurang keras suaranya, kalian bisa langsung gedein volumenya karena Gading Rusa ini buat ya apa adanya tanpa audio dan malam-malam hari suaranya yang paling maksimal udah ini buatin buat kalian, oke? Nah, sekarang di video sebelumnya kita sudah membuat tentang sholat gitu ya, sejarah sholat dan juga fikih sholat. Nah, pastinya Gadusa jelaskan kan kalau sebelum sholat kita harus atau wajib namanya berwudu. Berwudu ini untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, hadas kecil atau menghilangkan najis. Nah, maka wudhu ini hubungannya dengan apa? Bersuci. Nah, maka untuk episode Rarus di Ramadan kedua kali ini, Gading Rusa akan membahas tentang bersuci atau toharoh bahasa Arabnya. Bersuci itu ada banyak ya. Biasanya itu menggunakan air. Kalau tidak bisa menggunakan air, wudhu kan bisa tayamum ya. Nah, maka dari itu Gading Rusa akan berikan penjelasan singkat tentang bersuci. Dan juga ini sumbernya insya Allah akurat, silakan disimak. Bila ada mau ditambahkan atau kritik saran, komen di bawah gitu ya. Dan kita akan bersuci ya, babnya bab bersuci. Oke, nah langsung aja kita akan mulai dari bab bersuci. Di sini Garusa sudah siapkan materi atau tema bersuci. Simak baik-baik ya, ini tentang bersuci. Oke, bersuci. Nah, hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Ya, seperti yang tadi tadi, toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Sedangkan menurut syarah atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi toharoh ini atau bersuci membersihkan diri, pakaian, atau hal apapun yang berhubungan dengan najis atau hadas kecil maupun hadas besar yang kita sucikan atau kita bersihkan atau kita hilangkan dengan syarat-syarat sesuai Islam dan punya ketentuan tersendiri. Itu toharoh atau bersuci. Nah, toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah seperti yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Langsung yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air dalam kurung kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Nah, itu tadi keterangan dari ayat arti surat Al-Maidah ayat 6 yang membahas tentang taharah itu bersuci. Nah, di sini seperti yang harus saya jelaskan ya, Allah itu memberikan keringanan bagi hamba-hambanya. Nah, di sini dalam taharah itu bersuci pun ada keringanannya. Di sini kan juga dijelaskan ada syarat dan ketentuannya. Ya, seperti sebelum sholat atau kita terkena hadas kecil maka kita harus berwudu, ya kan? Kalau tidak ada air gimana? Kita tayamum, diberi keringanan. Kalau misalkan habis junub atau apa dengan wanita ini ya, tuh kamu sakit atau dalam perjalanan menyentuh perempuan, maka kita melakukan mandi atau hadas, menghilangkan hadas besar, ya mandi gitu kan. Nah, jika tidak memperoleh air kita tayamum, gitu kan. Sudah dijelaskan di sini. Jika kita menyentuh sebuah najis ya, misalkan najis dari hewan, anjing, maka kita juga akan melakukan bersuci ya kan, cuci tangan terus itu pakai tanah. Nah, ini kan makanya Allah tuh menjaga. Kenapa? Allah tuh menjaga diri kita supaya tetap bersih, suci, terhindar dari najis, terhindar dari hadas kecil maupun besar. Dan juga Allah tuh memberi keringanan setiap hambanya. Jadi tidak menyulitkan, tapi memberikan keringanan. Masya Allah. Nah, maka dari itu toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian. Oke, yang pertama adalah bersuci lahiriah, ya kan? Adalah bersuci untuk diri sendiri secara fisik luar atau jasmani. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran. Hadas dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Nah, jadi kalau bersuci lahiriah, ini maksudnya kita bersuci atau menghilangkan hadas itu dari luar, fisik kita yang terlihat, yang nampak, hadas kecil maupun besar. Caranya kita ya mandi, ya berwudu, gitu kan, membersihkan diri, membersihkan lingkungan, membersihkan tempat tinggal, tempat sekitar dari hadas dan najis. Itu tadi adalah lahiriah atau istilahnya fisik, jasmani yang terlihat, ya kan, sampai benar-benar hilang rasa, hilang bau, ya kan, dan segalanya. Itu bersuci lahiriah atau yang tampak gitu. Nah, maka dari itu dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berarti dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kalau lahiriah ini secara fisik ya, yang tampak dari luar manusia. Jadi pakaian kita ini dibersihkan. Kalau kena najis dari besar atau dari kecil ataupun diri kita yang nampak, yang terlihat, kita bersihkan gitu ya. Dengan mandi atau berwudu. Dan kita juga diberi keringanan oleh Allah. Pokoknya kita bersihkan dari hadas kecil maupun besar secara lahiriah atau yang fisik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bersuci batiniah. Ini lawannya dari lahiriah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Nah, jadi bersuci batiniah itu maksudnya membersihkan jiwa kita dari kotoran berupa dosa seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya adalah dengan taubatan nasuha atau memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, jadi bedanya batiniah dan lahiriah ini jelas ya. Kalau lahiriah itu fisik, ya kan? Fisik kita yang nampak dari luar, seperti yang Gading Rusa jelaskan tadi, membersihkannya dengan tayamum, dengan wudu, dengan mandi gitu kan. Nah, hadasnya hadas kecil atau hadas besar yang nampak. Kalau batiniah itu berarti dari dalam diri, dari hati, seperti sifat buruk, sifat iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya adalah dengan kita taubat kepada Allah, taubatan nasuha, ya taubat yang benar-benar. Terus kita itu berdoa mohon ampun dan kita berjanji tidak mengulangi lagi. Itu adalah bersuci batiniah. Jadi ada dua tadi ya, lahiriah dan batiniah. Ya, perbedaannya di situ, secara fisik dan secara rohani. Nah, sekarang ada macam-macam alat toharoh, alat bersuci. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan.
gitu ya. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi Allah ini membuat keringanan kepada hambanya, bahwa hambanya ini tidak hanya bisa dengan air, tapi bisa dengan benda-benda padat di sekitar. Kan kadang kita kalau tersesat di hutan tidak menemukan air nih, kita bisa menggunakan batu, kayu atau lain-lain. Pokoknya Allah itu memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Nah selain itu ya utamanya memang menggunakan air kalau ada air ya kan. Nah maka dari itu air itu ada jenisnya, air yang boleh digunakan bersuci dan air yang tidak boleh untuk digunakan bersuci. Nah macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci ya, gak dirusak kasih air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan ya kan. Ada 7 jenis air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang pertama air hujan, kedua air sumur, ketiga air laut, keempat air sungai, kelima air danau atau telaga, keenam air salju, dan ketujuh air embun. Nah 7 air ini bisa mensucikan dan suci, yang bisa untuk dipakai bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar ya. 7 air ini ingat-ingat, oke. Nah dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 11 yang artinya ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu peneteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Nah maksudnya di sini tuh air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan gitu ya. Yang 7 yang gak dirusak sebutkan tadi, yang bisa digunakan untuk suci dan mensucikan. Nah selanjutnya air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci ya, seperti teh, kopi, sirup, air kelapa dan lain-lain. Nah ini ya jelas ya, maksudnya air yang suci mensucikan tuh airnya tuh bisa diminum dan juga bisa digunakan untuk membersihkan dari hadas kecil maupun hadas besar ya kan, wudhu atau mandi. Nah tapi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan maksudnya gimana? Airnya tuh boleh diminum, halal ya, kayak teh, kopi, susu, cuman kan nggak bisa dibuat wudhu, nggak bisa dibuat mandi ya kan. Masa mau mandi sama sirup lengket ya. Nah maka dari itu kan nggak bisa ya kan mandi dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah itu dia. Terus yang berikutnya ada air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci ya. Maksudnya airnya ini terkena matahari di dalam bejana selain emas dan perak, di dalam wadah selain yang terbuat dari emas dan perak. Nah ini tidak boleh digunakan untuk suci maupun bersuci gitu ya, makruh. Yang berikutnya adalah air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Misal air ini habis digunakan untuk melakukan bersuci ya kan, entah itu mandi entah itu wudhu, walaupun air ini tadi tidak berubah, kecuali air mengalir loh ya, yang dari 7 tadi, kecuali ini air mengalir. Nah kalau air udah di bak gitu ya, misalkan udah dipakai sama orang untuk bersuci, kita pakai lagi itu nggak boleh ya, maaf ya. Nah misalkan di bak gitu kan, air ini kita mau pakai lagi itu nggak boleh gitu kan. Kalau sebelumnya air yang kita pakai itu kan mengalir atau dari 7 kriteria air di atas, nah itu boleh, yang tadi tak sebutkan sebelumnya gitu ya, yang suci dan mensucikan. Tapi kalau air yang mustakmal ini ya kan, dia itu airnya itu sudah dipakai bersuci di dalam bak tidak mengalir, jadi tidak boleh dipakai bersuci lagi ya. Jadi kalau musyamas tadi itu yang terjemur matahari selain di bejana emas dan perak wadahnya gitu ya. Terus ada mustakmal, air yang sudah digunakan bersuci itu tidak boleh. Terus ada air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis ya kan. Ini jelas ya, baik yang sudah berubah rasa, warna dan baunya maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kula. 2 kula itu 270 liter. Nah maksudnya air ini jelas-jelas nggak boleh ya. Air yang udah terkena najis, mutanajis ini nggak boleh. Dimanapun airnya terkena najis walaupun sedikit aja itu nggak boleh dipakai bersuci. Udah jelas-jelas najis. Tujuannya kita bersuci menghilangkan dari najis. Masa kita pakai air yang terkena najis, kan nggak boleh, percuma. Nah jadi air yang sudah terkena najis ini tidak boleh ya. Tadi itu adalah penjelasan air yang boleh digunakan untuk bersuci, dan air ada yang tidak boleh, yaitu musyamas, mutanajis dan mustakmal. Perbedaannya itu tadi, kalau musyamas itu dia tuh airnya
terjemur matahari selain bejana emas dan perak. Kalau mustakmal airnya itu yang sudah digunakan bersuci, ini nggak boleh. Terus ada mutan najis yang sudah terkena najis, jelas-jelas nggak boleh. Walaupun sedikit aja, walaupun nggak kelihatan, walaupun apalagi kelihatan, nggak boleh gitu ya. Ini tadi adalah penjelasan tentang air-air apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci ya. Oke, mohon maaf kalau ini ada sedikit ini ya, ada sedikit gangguan dari Gading Rusa. Memang agak sedikit ada problem syutingnya. Nah, sekarang tadi kan alat-alat toharo sudah, kriteria air sudah, jenis-jenisnya sudah. Sekarang kita akan belajar cara-cara toharo. Cara bersuci. Nah, ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum, ya kan? Dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu dan kayu. Tisu atau kertas itu termasuk kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Nah, jadi misalkan kalau kita nih nggak ada air, kita bisa menggunakan yaitu tadi benda padat, batu atau kayu ya kan, untuk tayamum. Kalau ada air ya pakai air gitu kan. Tadi dijelaskan tisu itu masuk ke kayu gitu kan kategorinya. Jadi Allah memberikan sangat keringanan lah bagi kita, kan wajib bersuci ya untuk menghilangkan dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau nggak ada air, kita boleh menggunakan benda padat, kayu, batu dan lain-lain sekitar lingkungan untuk tetap bersuci. Namanya istinja ya kan, bersuci menggunakan selain air gitu ya. Nah, cara-cara tohro menurut pembagian najisnya ya. Jadi ada 3 pembagian najis. Nah, yang pertama ada najis ringan atau najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke sebagian yang terkena najis. Jadi ini najis yang paling ringan atau najis mukhaffafah. Najisnya itu adalah dari air kencing bayi yang berumur 2 tahun yang masih minum air susu ibunya aja. Nah, ini kalau kena itu cukup dipercikan air atau dibasuh air ke tempat najis itu. Udah selesai, hilang. Ini najis paling ringan atau mukhaffafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasito. Nah ya, termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing dan lain sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang baik rasa, bau dan warna. Nah, kalau ini tingkatannya di atas itu sedang atau mutawasito. Najis ini misalkan ya dari kotoran manusia atau dari beberapa kotoran hewan, juga dari kencing. Cara membersihkannya adalah kita dengan menyiramnya. Nah, dia ini cukup kita siramkan air sampai tadi bau, rasa dan warnanya hilang. Ini kalau yang sedang. Kalau yang rendah tadi kita cukup percikan air. Terus kalau yang sedang ini kita cukup hilangkan maaf ya, kita cukup hilangkan ke area najis yang terkena najis itu sampai warna, bau dan rasanya hilang. Untuk yang najis sedang atau mutawasito. Nah, yang paling ketiga adalah najis berat atau mughalladho. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasar dari yang pasti, ya kan, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Nah, jadi kalau najis berat ini atau mughalladho ini yang ditetapkan itu hanya 2, yaitu dari babi dan anjing. Kalau terkena najis ini seperti yang Gadusa jelaskan, harus dibersihkan dengan air sampai benar-benar bersih, hilang rasa, bau dan warna, lalu dicuci lagi dengan tanah. Jadi sampai benar-benar bersih dan benar-benar hilang. Ini kalau mughalladho tadi. Nah, jadi itu tadi penjelasan najis ya. Jadi misalkan najis itu dari yang sedang tadi, dari yang rendah tadi ya, cuman cukup dipercikan dengan air ya kan. Itu kalau kencing bayi laki-laki yang umur 2 tahun yang masih minum ASI aja, cukup dipercikan dengan air. Kalau najis yang sedang itu kotoran, kencing dan lain, itu cukup dibersihkan dengan air sampai hilang bau, rasa dan warna. Kalau najis berat itu 2 dari kotoran anjing dan babi, itu harus dihilangkan pakai air sampai benar-benar hilang rasa, bau dan warna, lalu dibersihkan pakai tanah. Nah, itu tadi penjelasan tentang toharo atau bersuci, yang dimana kita bertujuan untuk menghilangkan dari hadas kecil dan hadas besar. Gading Rusa sudah jelaskan apa itu toharo atau bersuci. Gading Rusa juga sudah jelaskan tentang pengertian bersuci dan tujuan bersuci. Aku juga udah jelaskan cara bersuci, alat-alat bersuci, pembagian bersuci dari lahiriah dan batiniah, terus juga
keringanan dari bersuci. Kalau nggak bisa pakai air, bisa tayamum dengan batu, kayu, dan lain sebagainya. Nadia Rusa juga sudah menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk bersuci dan jenis-jenis air yang boleh digunakan bersuci dan tidak boleh digunakan bersuci. Dan terakhir adalah pembagian najis mana dan cara membersihkannya seperti apa. Jadi mungkin dengan ini insya Allah kalian bisa lebih berhati-hati dalam menjaga atau mensucikan diri kalian agar terhindar dari najis dan bisa ibadah tetap diterima dan diterima oleh Allah gitu ya, agar diri kita bersih, suci gitu kan. Nah maka Gadir Rusa kasih nih supaya kalian lebih hati-hati, bisa lebih tahu, lebih paham. Ini Gadir Rusa sendiri juga ilmu buat Gadir Rusa. Gadir Rusa share ke semua gitu kan ya. Nah maka dari itu kalian juga bisa lebih mengamalkan ya, lebih berhati-hati dan menyimak sekaligus sebagai sarana tontonan buat kalian. Oke, jadi cukup sekian video Rarus kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan kalian komen di bawah kalau mau menambahkan atau misalkan mau bertanya gitu ya. Dan juga sampai berjumpa di Rarus minggu depan, kita akan membahas tentang sejarah Al-Quran ya kan. Karena kan di bulan Ramadan tuh nuzulul Quran. Nah, maka bertepatan dengan itu, Gadir Rusa minggu depan akan bahas tentang Al-Quran ya. Jadi sekian dulu untuk materi Toharoh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.